Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan PO Mayer Laboratoris Bapak Dr. Iwan Haji Muhammad Burhan. Yang kami hormati juga kepada Bapak Ibu tenaga medis ataupun tenaga teknis lapangan dari PO Mayer Laboratories. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 21 bulan 11 atau November 2023, kita berkumpul bersama di sini dalam rangka membahas daripada sebuah produk yang menjadi salah satu syarat untuk kita mengajukan registrasi dari Kementerian Republik Indonesia untuk kita membuat sebuah dokumen publikasi ilmiah. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini untuk produk yang akan kita bahas adalah Mercifit Mayer. Oleh karenanya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada pimpinan PO Mayer Laboratoris Bapak Dr. Haji Muhammad Burhan untuk menjelaskan secara detail kepada masyarakat luas dengan produk Mercifit Mayer ini. Kepada beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Burhan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin tenaga teknis lapangan, para medis yang saya hormati, pada hari ini tanggal 21 November 2023 hari Selasa jam 10:07, saya Dr. Muhammad Burhan sebagai penanggung jawab, inisiator, inspirator sekaligus formulator daripada semua produk obat hewan Mayer Laboratories akan mempresentasikan produk Mercifit Mayer dalam rangka untuk publikasi ilmiah, menyampaikan kepada masyarakat betapa pentingnya vitamin B1 untuk kesehatan hewan ternak, yang mana sekaligus ini menjadi bahan persyaratan untuk registrasi produk Mercifit Mayer. Saya sebagai pemilik perusahaan dan sebagai formulator, sekaligus saya sebagai teknisi profesional dokter hewan profesi, karena saya latar belakang daripada saya mendirikan perusahaan obat hewan perseorangan. Memang perseorangan Mayer Laboratories ini adalah saya sebagai praktisi lapangan dari tahun 2002 sampai aktif di lapangan sampai tahun 2013. Kurang lebih saya masih aktif di lapangan. Nah, itu memang latar belakangnya karena penemuan kasus di lapangan, penyakit, macam-macam penyakit di lapangan pada peternakan rakyat itu, maka akhirnya menginspirasi saya untuk membangun perusahaan obat hewan Mayer, yang mana realnya produk-produk yang ada di lapangan selama ini katakanlah satu, kurang terjangkau dari sisi harga oleh masyarakat peternak, dua, tidak menjawab permasalahan yang di lapangan. Ya, karena saya katakanlah satu, memang profesi saya sebagai dokter hewan dan kemudian saya memang langsung di lapangan, jadi tahu persis apa kebutuhan untuk obat hewan yang diperlukan oleh masyarakat peternak di lapangan. Khususnya memang latarnya adalah di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dan kalau saat itu wilayah Kabupaten Bandung sebelum pemekaran. Kalau wilayah desanya, wilayah desa Ngamra, Desa Ruwa,
Cipadak sampai Cikalong. Dan kadang-kadang sampai saya menuju sampai ke Soreang saat itu. Nah, kemudian langsung menyempit, mengerucut pembahasan ini tentang produk yang akan kami presentasikan, yaitu Mercifit Meyer B1. Jadi Mercifit Meyer ini komposisinya adalah tiap milinya mengandung vitamin B1-HCl atau tiamin hidroklorida 100 mg per mili. Latar belakang daripada produk ini adalah banyaknya kasus, terutama pada kasus baik di hewan besar maupun pet animal ya. Jadi karena ini sedianya per oral, jadi ini targetnya adalah pasti di pet animal. Sebenarnya kalau kasus paling banyak itu artinya sebenarnya di ruminansia juga banyak. Contoh katakanlah kasus indigesti. Kasus indigesti pada rumen, indigesti rumen pada ruminansia itu treatmentnya adalah vitamin B1 ini. Pengalaman saya di lapangan dan sesuai keilmuan. Jadi atoni rumen itu akan normal kembali gerak rumennya ketika dengan pemberian vitamin B1 secara intramuskuler kalau untuk ruminansia. Nah, kemudian kalau untuk di anjing kucing ini kasusnya juga katakanlah awalnya hiperperlistatik usus awalnya. Hiperperlistatik usus pada kasus penyakit infeksi pencernaan, terutama kalau untuk anjing dan kucing yang di bawah umur 1 tahun, yaitu pada kasus parvovirus disease itu karena diare, muntah, akhirnya awalnya hiperperlistatik usus, artinya perlistatik usus itu meningkat, lama-lama menjadi katakanlah dia atoni, tidak ada perlistatik. Ini sama, obatnya adalah vitamin B1. Nah, latar belakang daripada produk Mercifit Meyer yang dan komposisi vitamin B1 ini adalah untuk menangani kasus katakanlah pencernaan yang mana terjadi atoni atau gangguan indigesti pada baik kalau pada ruminansia, pada rumennya, atau pada pet animal anjing kucing itu pada ususnya. Nah, kemudian yang kedua menginjak lagi kepada latar belakangnya adalah masalah nafsu makan. Ini nafsu makan pada hewan-hewan yang mengalami sakit infeksi maupun katakanlah sakit metabolik itu pasti turun. Nah, vitamin B1 ini paling efektif untuk meningkatkan nafsu makan. Karena apa? Ya, ketika defisiensi vitamin B1 ini mengakibatkan absorpsi glukosa menurun. Nah, kemudian pembentukan energi itu menjadi menurun. Makanya terjadi kelesuan. Pertama kali absorpsi glukosa turun, pembentukan energi turun karena fungsi vitamin B1 ini adalah sebagai koenzim dekarboksilase. Ya, sebagai koenzim dekarboksilase karena jadi sangat efektif. Jadi latar belakang dan tujuan daripada lahirnya Mercifit B1 tunggal ini adalah saya simpulkan, 1 untuk menangani indigesti, 2 untuk meningkatkan nafsu makan dan mengobati kelesuan. Kemudian dasar teori ini adalah sudah saya sampaikan di dokumen yang mana secara ilmiah hampir semua literatur baik kalau pegangan saya adalah aplet veterinary farmakologi itu memang vitamin B1 ini efektif untuk kasus tersebut yang saya sampaikan di atas. Jadi secara dasar teori kurang lebih vitamin B1 ini adalah secara kimia itu dia terdiri dari satu inti tiazol dan pirimidin. Dalam tubuh zat ini akan diubah menjadi tiamin pirofosfat dengan reaksi kurang lebih sebagai berikut. Tiamin ketemu ATP akan berubah menjadi tiamin pirofosfat plus AMP. Kemudian vitamin B1 ini secara peroral diabsorpsi di usus halus secara peroral. Kemudian di metabolisme itu di dalam hati. Di dalam hati dia akan berubah bentuk menjadi
aneurin pirofosfat. Inti daripada fungsi daripada vitamin B1 adalah sebagai koenzim dekarboksilase. Jadi membantu enzim pembentukan dari karbohidrat menjadi energi. Yang kedua, ya sebagai vitamin saraf. Sebagai vitamin persarafan dan otot. Jadi untuk kelemahan kelusan otot itu pemberian vitamin B1 itu akan meningkatkan kekuatan otot dan saraf. Jadi fungsi saraf dan otot ini dipengaruhi kerjanya oleh vitamin B1. Nah, B1 ini sangat banyak, hampir semua literatur mengatakan demikian. Kemudian indikasi daripada Mercifit Mayer ini adalah satu untuk mengobati gangguan fungsi saraf dan otot. Contohnya, katakanlah habis kelemahan, kelesuhan setelah perjalanan, atau katakanlah terjadi penyakit infeksi yang kronis, itu dibutuhkan vitamin B1. Pertama kali secara indirect meningkatkan nafsu makan, secara direct langsung dia akan menguatkan otot dan saraf. Kemudian untuk mengobati kelesuan yang diakibatkan karena kekurangan energi. Karena itu tadi sebagai koenzim dekarboksilase dalam proses pembentukan dari glukosa atau gula dalam senyawa kompleks berubah menjadi senyawa sederhana sampai menjadi ATP, adenosin trifosfat. Kemudian yang berikutnya meningkatkan nafsu makan. Itu tadi karena ketika terjadi defisiensi atau kekurangan vitamin B1 mengakibatkan terjadi penurunan absorpsi glukosa sebagai sumber energi utama. Kemudian dosis umum itu adalah sesuai dengan literatur applied farmakologi oleh karangan Brander, bukan Sunan Brander, itu adalah 0,1 mili per kilogram berat badan. Dosis umum. Dosis umumnya adalah 0,1 mili kilogram berat badan. Kemudian farmakokinetik absorpsi di intestinum secara peroral atau usus halus. Deposit artinya disimpannya di hati, di ginjal, otak, dan otot dalam jumlah yang sangat kecil. Ekspresi lewat urin dalam bentuk metabolit perimidin. Kemudian metabolisme di hati dirubah menjadi aneurin pirofosfat. Fungsi koenzim karboksilase dalam katabolisme karbohidrat menjadi energi. Artinya katabolisme itu perombakan karbohidrat menjadi energi. Jadi, kemudian makodinamik setelah diabsorpsi vitamin B1 HCl di metabolisme di dalam hati. Setelah diabsorpsi, kemudian di metabolisme di hati menjadi aneurin pirofosfat atau koenzim karboksilase. Jadi aneurin pirofosfat ini sebagai koenzim dekarboksilase yang berperan dalam proses katabolisme atau perombakan karbohidrat menjadi energi. Jadi defisiensi atau kekurangan vitamin B1 mengakibatkan kekurangan energi. Penumpukan asam pirufat dalam otot yang mengakibatkan kelelahan, karena setiap proses katakanlah otot bergerak sebagainya itu metabolitnya atau residunya itu adalah asam pirufat. Piruvic acid ini yang mengakibatkan kelelahan. Jadi kelelahan karena menumpuknya asam pirufat. Kemudian menurunkan absorpsi glukosa dari intestinum yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian inkoordinasi saraf. Ada tremor, ada lambatnya perintah dari otak ke otot. Karena kan yang mengalirkan perintah itu kan adalah saraf. Jadi kan dari otak bawa oleh saraf. Kemudian saraf itu selalu berbarengan dengan otot. Nah, otot ini digerakkan oleh saraf. Hidupnya saraf ini oleh aliran darah. Makanya selalu pembuluh darah, saraf dan otot. Pembuluh darah menghidupi
kebutuhan baik oksigen, nutrisi bagi saraf, saraf menggerakkan otot. Kemudian indikasi mengobati gangguan saraf dan otot, mengobati kelesuan atau kelemahan, jika meningkatkan nafsu makan. Kemudian aplikasi dan dosis secara spesifik per hewan. Jadi sangat rendah. Contoh untuk kuda ini masuk monogastrik, ini 100 mg per 200 kg berat badan. Pedet dengan kisaran berat badan antara 50 sampai 75 maksimal 100 kg badan tergantung ras daripada pedet tersebut, itu 100 mg. Kemudian babi 15 mg per 10 kg berat badan untuk babi. Kemudian anjing, babi, anjing, kucing, kelinci semuanya monogastrik. Kemudian anjing 10 mg per 20 kg berat badan. Kucing 5 mg per 5 kg berat badan. Kelinci 2 mg per 3 sampai 5 kg berat badan diberikan secara per oral pada saat dibutuhkan pada kasus tersebut di atas. Contohnya tadi, contoh nafsu makan menurun, lemah lesu, kemudian atoni rumen. Bukan kalau untuk yang peroral tidak bisa untuk atoni rumen, karena kalau ruminansia itu tidak bisa peroral. Contoh katakanlah tidak ada gerakan peristatik usus, itu bisa diberikan Mersivit Meyer. Kemudian diberikan kurang lebih sampai katakanlah benar-benar menunjukkan hewan lebih baik menjadi sehat. Jadi berapa intervalnya? Intervalnya 1 hari 2 kali, minimal 1 hari 1 kali sampai sembuh, tergantung tingkat atau derajat daripada keparahan penyakit, antara 3 sampai 7 hari berturut-turut. Kemudian secara ilmiah maupun secara uji lapangan kontraindikasi tidak ada. Tidak ada kontraindikasi dengan obat apapun. Resistensi juga tidak ada. Tidak ada resistensi. Kemudian waktu henti obat juga tidak ada. Kemudian interaksi obat dengan obat lain secara teori dan secara lapangan tidak ada, kecuali dia paling tidak diperbolehkan diberikan bersamaan dengan maksimal sulfadiasin. Karena memang golongan sulfa itu ketika memberikan obat sulfa itu tidak boleh dengan vitamin A apapun. Karena vitamin itu adalah sebagai makanan daripada mikroorganisme, yang mana cara kerjanya sulfa ini kan memblokade itu. Jadi nanti terkecoh istilahnya. Hanya itu aja. Tapi tidak hanya vitamin B1, vitamin apapun ketika pemberian kemoterapika atau antimikroba sulfa itu tidak boleh. Jadi artinya aman. Residu obat tidak ada, aman asal lingkungan maupun apapun. Ini berdasarkan teori veterinary abad farmakologi and therapeutic dan 2 veterinary drug handbook. Itu kemudian uji lapangan yang kami lakukan adalah secara pengamatan di lapangan langsung yang saya lakukan dari tahun 2004. Saya memakai secara pribadi untuk kegiatan praktek saya di lapangan vitamin B1 atau vitamin B1 saat itu saya belum ada mereknya Mersivit Meyer ya, karena memang hanya untuk kalangan saya pribadi untuk praktek. Itu untuk kasus-kasus penanganan pedet, karena pedet itu kan banyak yang kasus diare. Di samping mengobati kausatifnya diare pada pedet itu dengan antibiotik, karena rata-rata kan infeksi awalnya infeksi virus, coronavirus, kemudian setelah itu infeksi sekunder oleh bakteri dan nafsu makan dan lesu sekali pedet itu. Pemberian Mersivit Meyer ini atau saat itu masih vitamin B1 tunggal saya berikan tanpa merek, itu sangat efektif. Yang dehidrasi, lemah lesu itu sangat efektif. Jadi pengamatan saya kasus pengobatan pedet yang diare sebagai obat suportif.
Jadi sebagai obat suportif yang diare yang gejalanya lemah dan lesu dan peristatiknya hilang, itu sangat efektif. Kemudian pada pet animal sama, saya praktek dari tahun 2002 sebenarnya, tapi kalau produk ini muncul baru tahun 2004, itu pemberian untuk kasus parvo pada kucing. Kucing terutama kan rata-rata kucing itu parvo di usia antara 3-4 bulan atau 6-7 bulan, itu parvovirus rata itu kan luar biasa, karena kan istilahnya hampir semua kasus parvo itu pasti dehidrasi. Nah ketika udah hipotermal udah menjelang meninggal dunia itu, katakanlah pemberian vitamin B1 ini sangat efektif karena langsung meningkatkan pembentukan energi. Ini sangat penting. Makanya vitamin B1 ini sangat dibutuhkan pada kucing. Kucing itu paling sangat dibutuhkan vitamin B1. Jadi begitu banyak pengamatan yang saya laksanakan sebagai praktisi hewan, pemberian Mersifit B1 Mayer ini pada kasus pedet diare yang lemah lesu dan kucing yang parvo sangat efektif sebagai obat suportif. Kemudian kalau secara penelitian yang ilmiah, kami telah melakukan dengan uji 10 ekor cempe. Cempe itu anak kambing. Nah, cempe itu kandangnya ada di situ, nanti bisa difoto. Jadi itu 10 ekor cempe yang semuanya sehat, diberikan perlakuan pemberian vitamin B1 sampai dengan bobot kurang lebih 5 kilo. Saya dengan pemberian 0,05, yaitu pengenceran caranya. Saya pengenceran ya. Yang penting ketemu 0,05 miligram. Ketemu 0,05 miligram vitamin B1 dan 10 ekor cempe yang tanpa perlakuan menunjukkan nafsu menyusuinya berbeda. Nah, kemudian menunjukkan nafsu untuk kecepatan dia mau memakan rumput lebih cepat yang diberikan vitamin B1. Jadi lebih cepat mereka mulai latihan untuk makan rumput yang diberikan vitamin Mersifit B1 itu lebih cepat. Kemudian saya lakukan pengulangan kurang lebih tapi tidak 10 ekor, pengulangan hanya kurang lebih 2-3 ekor, pengulangan sampai 5 kali. Saya amatin memang benar, jadi artinya pemberian pada cempe yang sehat di usia kurang lebih 1-2 bulan itu menunjukkan signifikansi yang diberi vitamin B1 ini lebih cepat memakan rumput. Latihannya memakan rumput lebih cepat karena nafsu makannya meningkat. Jadi kurang lebih itu. Jadi kesimpulannya adalah vitamin B1 ini Mersifit Mayer dengan komposisi vitamin B1HCl 100 mg per mili atau tiamin hidrokolida 100 mg per mili ini sangat efektif untuk sebagai obat, satu, meningkatkan nafsu makan, kelemahan kelesuhan pada penyakit infeksi maupun non infeksi, kemudian yang ketiga sebagai obat persarafan dan otot, fungsi otot dan saraf. Saya juga pernah, tapi tidak dilakukan penelitian secara khusus, itu pada kasus kejang. Pada kasus kejang tetanus karena infeksi Clostridium botulinum pada pedet. Itu di samping saya berikan kalsium glukonat. Ini suportifnya adalah vitamin B1. Ini kekejangan sembuh. Kemudian pada kasus lagi, kalau pada kasus sapi dewasa, yaitu pada kasus hipokalsemia sapi ambruk pasca partus akibat kekurangan kalsium di dalam darah, yang mana kadar kalsiumnya di bawah 9 mg per mili, itu di samping diberikan kalsium glukonat injeksi intravena, disuportif dengan injeksi, tapi diinjeksikan
Dengan vitamin B1 ini sangat efektif, sapi tersebut suhu tubuhnya cepat naik karena produksi energi naik, kemudian dia cepat lebih berdiri dibandingkan yang hanya kalsium glukonat single. Tapi ini penelitian saya ini tidak terukur secara sistematis karena hanya pengamatan setiap saya menangani kasus hipokalsemia. Jadi banyak sekali fungsi vitamin B1 ini. Jadi pokoknya intinya semua kasus kelemahan, kelesuan dan kelumpuhan karena gangguan saraf otot ini pemberian vitamin B1 ini sangat efektif. Demikian yang saya sampaikan tentang presentasi ilmiah pentingnya vitamin B1 dalam bentuk produk kami yaitu dengan merek dagang Mercy Med ini. Semoga akan bermanfaat insyaallah karena ridho Allah Taala akan bermanfaat bagi masyarakat khususnya peternak sehingga penyakit-penyakit yang sifatnya katakanlah berbau kelemahan kelesuhan itu bisa tertangani dengan hadirnya produk kami dengan nama dagang Mercy Med. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada masukan kami sangat membuka diri. Jika ada kekurangan saya juga mohon maaf. Jika ada masukan yang sifatnya konstruktif akan membuka diri. Kemudian jika ada sesuatu diskusi ilmiah kita juga sangat membuka diri. Insya Allah semua yang kami produksi ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang ilmiah serta berdasarkan hasil dari penemuan praktek di lapangan sebagai praktisi dokter hewan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk sebelumnya. Tadi di sini dijelaskan untuk cara aplikasi dan dosis ya. Minta tolong untuk di ini lagi. Di sini kan untuk di kuda 100 mg per 200 kg berat badan. Sedangkan kan kita sediaan cair. Nah ini miligram atau mililiter. Oh ya, minta tolong untuk di ini biar tidak menjadi apa namanya di masyarakat dan pertanyaan. Terima kasih. Jadi ini saya sampaikan ke produk ya. Jadi produk ini dengan nama Mercy Med ini komposisinya tiap mili mengandung vitamin B1 HCl 100 mg per mili. Contoh untuk kuda ini kan kebutuhannya 100 mg per 200 kg berat badan. Jadi kalau dikonversikan benar juga, mudah. Kalau dikonversikan berarti 1 mili per hari. Terima kasih. Ini biar enak mohon ditulis ya. Jadi kuda 1 mili per 200 kg berat badan. Memang nanti pada bingung orang. Jadi ini 1 mili per 200 kg berat badan. Berarti sama. 1 mili per 100 kg berat badan. Ini terima kasih masukannya. Tapi intinya tidak salah, hanya nanti orang awam akan bingung. Kemudian babi berarti ini 0,15 mili. Kalau babi 0,15 mili per kilogram per 10 kg berat badan. Kemudian anjing 0,1 mili per 20 kg berat badan. Dan kucing 0,05 miligram 0,05 mili 0,05 mili per kilogram per 5 kg berat badan. Kelinci berarti 0,02 mili, bukan miligram ya, mililiter ya, mililiter per 3 sampai 5 kg berat badan. Nah kalau bagaimana sampai 0,05? Caranya pengenceran. Jadi contohnya kita ambil 1 mili Mercy Med itu ditambah 9 mili Aquades. Artinya ini sudah pengenceran 1/10. Setiap mili akhirnya pengenceran ini mengandung 10 miligram. Artinya contoh kalau untuk kucing tadi cukup berarti mengambil 0,5 mili. Masih ada supit yang bisa. Paham ya? Ini dengan cara pengenceran. Ya cuman nanti memang lebih baik. Tapi ini juga bukan salah kita. Karena yang minta depan begini.
Tapi teorinya begini, tapi kan susah kalau di peternak ya. Yang benar seperti Bapak Hasan ini, artinya yang benar lebih mudah itu, karena peternak nggak akan paham ini. Tapi Beptan mintanya kurang lebih memang urusannya begini. Tapi yang benar ya harusnya langsung ke aplikasi. Terima kasih. Mungkin demikian. Ya kemarin kalau salah itu Presiden mintanya begitu ya. Gak apa-apa, jadi mohon maaf ya, saya revisi mungkin bukan Deptan atau salah tangkap saya. Sediaan bukan dalam posisi persentase. Jadi kalaupun miligram ataupun mililiter nggak apa-apa, tapi jangan persentase, itu yang ada di komposisi seperti itu. Ya. Mohon maaf, ini bukan permintaan Deptan, ini salah tafsir saya aja. Jadi artinya yang penting memudahkan, berarti ini saya salah menafsirkan perintah revisi dari Deptan. Jadi memang ini yang salah saya. Jadi harusnya bukan dalam bentuk seperti ini, tapi biar jelas. Jadi intinya langsung karena sediaannya milih, berarti dosisnya milih. Kalau ini harus orang pinter. Harus orang pinter, tapi tidak salah. Tulisan ini tidak salah, cuman harus orang pinter yang paham untuk memahami ini. Terima kasih. Mungkin ada lagi nggak apa-apa sebelum kita tutup forum ini, biar ilmiah itu nggak apa. Apa kalau ada pertanyaan? Ini Pak, saya mau nanyain, ini masalah dosis. Dosisnya ini 1 mili per 100 berat badan. Iya 1 mili per 100 kilo berat badan. Tadinya kan takut salah, takut 100 mili per 200. Berarti hanya 1 mili. Oh iya. Iya sangat kecil berarti. Takut gitu, takut salah pemberian obat gitu, takutnya nanti seperti itu ya, seperti obat ongpit gitu. Oh enggak, berarti ini benar. Jadi 1 mili aja per 100 kilogram. Per 100, 1 mili per 100. Berarti 2 mili per 200. Iya kuda, ini mah kuda buat kuda, ini 1 mili aja per 100 saja. 1 mili per 100 berat badan. Gitu kan? Per 200 per 100 per 100. Oh kalau kuda 200. Iya. Jadi kalau secara ilmiah untuk kambing domba itu tidak bisa. Saya sama menyampaikan kan, kambing domba sapi dewasa tidak bisa. Karena itu adalah ruminansia, hewan memamah biak lambung ganda. Jadi vitamin B1 ini akan didegradasi. Jadi artinya memang ini untuk hewan lambung tunggal, kecuali pemberian secara intramuskuler. Nah, injeksi, kalau injeksi boleh, yang tidak boleh secara per oral. Nah, karena ini secara teori, karena ini per oral, tidak cantumkanlah kambing, domba, sapi yang dewasa. Yang boleh adalah cempe.
atau pedet. Kalau pedet cempe yang belum terbentuk rumennya itu boleh. Gak apa, silakan. Ini senang saya ada bikin pertanyaan bagus. Silakan yang lain, Pak Raka. Kalau untuk kasus kembung itu sangat penting ini, karena kembung pasti aton rumen. Ini penyuntikan vitamin B1 ini sangat dibutuhkan. Kembung ya, vitamin B1 itu paling penting. Kambing itu kembung diare juga penting sekali, karena untuk menormalkan rumen, kemudian peristaltik usus ini sangat penting sekali. Ada lagi nggak apa-apa, silahkan. Tapi cukup jelas ini ya, saya sampaikan ya. Cukup jelas ya. Artinya insya Allah yang paling penting kan ilmiahnya saya sampaikan. Kemudian aplikasi lapangan yang paling targetnya adalah aplikasi lapangan sih ya. Seilmiah apapun tapi kalau tidak bisa jadi aplikasikan di lapangan juga percuma istilahnya. Paling penting aplikasi lapangan. Kalau secara de facto produk ini sudah sangat terima di lapangan. Ini kan hanya bagian daripada katakanlah istilahnya untuk melengkapi persyaratan registrasi. Tapi insya Allah semua produk Mayer yang saya produksi itu berdasarkan kajian ilmiah, semuanya ilmiah dan rasional dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi secara de facto semua produk Mayer ini alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sangat diterima oleh masyarakat. Hanya kita sebagai warga negara yang baik, berbangsa, bernegara, saya berusaha memenuhi semua peraturan perundangan yang ada. Mungkin demikian Bapak Hasan. Terima kasih. Barangkali masih ada pertanyaan ataupun apa, masih kita buka untuk sesi diskusi ini. Tapi kalaupun sudah ada, kita tutup bersama-sama. Masih ada yang ditanyakan dari Jadi ini sekali lagi bukan obat mencret, karena takutnya salah tangkap. Obat suportif. Contohnya tadi saya bicara pada saat pedet. Pedet ini kan kasus paling banyak itu kan diare. Tidak hanya mencret, diare itu kan air. Artinya fesesnya itu sudah bentuknya cairan. Kalau mencret kan hanya lembek konsistensinya. Rata-rata akhirnya dari dehidrasi, lemah lesu sampai ambruk rata pedet dan kejang. Kejangnya itu dua, bisa karena tetanus anak kolostrum, bisa memang karena saking dehidrasinya. Nah ini katakanlah dia mensupport biar dia tidak kejang, biar dia nafsu makannya naik, biar dia tidak lemah, biar sarafnya normal tidak kejang. Paham? Inilah fungsi vitamin B1. Jadi suportifnya. Nah, kalau bagaimana kalau diberikan tiap hari, tidak ada masalah, ini tidak ada residu. Terus apa fungsinya kalau diberikan tiap hari? Fungsinya adalah meningkatkan nafsu makan. Artinya secara langsung berarti ketika nafsu makan naik, berarti meningkatkan produksi entah berat badan maupun reproduksi. Ya paham ya? Ini nafsu makan akan naik. Jadi contoh kondisi nafsu makan turun, beri satu, itu hitungannya kan jam. Berapa? Kurang lebih 20 menit sampai maksimal 1 jam. Karena ini sebabnya katakanlah reaksi kimiawi katabolik tadi, paham ya? Jadi reaksinya kan jam, antara 20 menit sampai 1 jam. Bagus pertanyaan, terima kasih. Ilmiah ya, bisa diterima ya? Ilmiah, tapi bisa diterima oleh orang awam, harus diterima. Ya, paham? Silakan nggak apa? Satu lagi. Kondisi kembung ini kan masa kecenaan. Kembungnya kelinci sama kembungnya ini beda ya, sama apa? Sama harimau beda. Kalau kelinci ini rata kali tidak tercerna. Kelinci kembung itu karena makanan kurang
ternak. Ini pasti prestatif menurun. Nah, tapi kalau obat primernya ya bukan B1 ini. Obat primernya kalau yang namanya kelinci kembung itu, ini sebenarnya dari makanan yang salah dulu kan. Ini makanan salah dulu. Makan salah ketinggian zat kasar sehingga mengeras, sesak nafas meninggal dunia. Nah, vitamin B1 itu berfungsi akhirnya dia akan menormalkan peristatinya sehingga nanti akan kasih keluar kotoran. Kembung itu kalau kelinci asal keluar kotoran itu juga sembuh. Jadi intinya kan hampir semua kembung itu intinya asal mau defekasi pasti sembuh. Kuncinya di situ. Ya, mau kambing, mau domba, mau sapi juga ini asal dia defekasi sembuh. Ya, makanya vitamin tepat sekali pada Pak Ade. B1 ini biarpun bukan obat primer, tapi sangat membantu sekali, support sekali terhadap kasus-kasus pencernaan. Paham ya? Bagus Pak. Ada lagi yang lain? Apa? Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sampaikan terima kasih atas pemaparannya kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Burhan untuk produk Mercifit Mayer ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua khususnya dan juga kepada umumnya, kepada masyarakat peternak Indonesia, dan juga mudah-mudahan menjadi pertimbangan bagi Kementerian RI untuk produk dari Mercifit Mayer ini. Demikian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.